Baik, saudara-saudara sekalian, mari kita boleh membuka Alkitab. Kita akan melanjutkan perenungan firman kita dari Injil Yohanes. Kita sudah sampai kepada Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-22 hari ini akan kita bacakan sampai dengan ayat yang ke-35. Yohanes 6 ayat 22 sampai 35. Suatu bagian yang panjang yang akan membicarakan tentang Yesus sebagai roti hidup. Mari kita membaca. Saya akan membaca terlebih dahulu dari ayat 22 sampai 24. Lalu jemaat Tuhan ayat 25. Kita akan berganti-gantian sampai dengan ayat 35. Yohanes pasal yang ke-6. Saya akan mulai ayat yang ke-22. Pada keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias, dekat ke tempat mereka makan roti, sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Jemaat Tuhan. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan?" "Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam sorga, kiranya ya Tuhan seperti pujian yang tadi sudah dinyanyikan, berikanlah kepada kami hati yang rendah, hati yang mau diajar, hati yang mau dibentuk, hati yang mau untuk boleh melihat kepada Kristus dan juga menyadari siapakah kami di hadapan Engkau. Kiranya ya Tuhan melalui firman-Mu ini, Engkau mengubah kembali hati kami, mengarahkan kepada kami sesuai dengan hasrat yang Engkau inginkan. Kiranya Tuhan tolong berbelas kasih, pimpinlah hamba-Mu, kiranya Tuhan yang menyertai waktu yang ada di depan. Jangan biarkan ya Tuhan kami umat-Mu tidak mendapatkan apa yang menjadi isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon anugerah dan belas kasih-Mu. Amin. Saudara-saudara sekalian, minggu yang lalu kita sudah melihat kisah tentang mujizat yang ke-5. Di dalam mujizat yang ke-5, Yesus berjalan di atas air. Dan ini adalah mujizat yang khusus hanya kepada murid-murid. Bukan kepada orang banyak. Kepada orang banyak kita sudah melihat sebelumnya lagi mujizat Yesus memberikan makan 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000 orang lebih. Nah, kita sudah melihat kenapa Yesus mau memberikan mujizat secara khusus bagi para murid ini. Kita sudah melihat itu karena para murid mereka digiring kepada satu
opini, kepada satu kerinduan, kepada satu hasrat dari orang banyak, yaitu hasrat untuk menjadikan Yesus sebagai raja politik, Yesus sebagai Mesias politik. Maka Yesus tidak ingin hal ini terjadi kepada para murid. Yesus suruh mereka pergi, dan di sana mereka akan bertemu dengan gelombang yang besar. Namun bukan hanya itu, mereka akan bertemu dengan Kristus yang sejati. Bukan Yesus sebagai Mesias politik, tapi Yesus sebagai Allah atas alam semesta. Karena dia berjalan di atas air, dan air yang bergejolak. Nah, saudara-saudara sekalian, maka yang sangat penting bagi para murid dan juga yang sangat penting bagi kita, bukan hanya isi pengakuan kita. Sekali lagi, bukan hanya isi pengakuan kita. Para murid bukan Tuhan Yesus hanya sekedar ingin mereka mengakui dia sebagai Allah, tetapi juga bagaimana mereka mengakui dia sebagai Allah. Dan bagaimana mereka mengakui Yesus sebagai Allah? Mereka mengakuinya dengan ketakjuban, mengakuinya dengan begitu melihat kemuliaan Kristus, mengakuinya dengan kekaguman. Karena mereka melihat Yesus berjalan di atas air yang bergelombang. Maka saudara-saudara sekalian, dengan adanya ketakjuban, dengan adanya kekaguman, maka itulah yang membawa para murid, dan harusnya juga kita menyembah kepada Kristus. Tanpa kekaguman, tanpa ketakjuban, kita tidak akan mungkin menyembah Kristus. Kita bisa punya pengakuan yang benar, tapi tanpa kekaguman, tanpa ketakjuban, tanpa pengenalan yang sejati, kita tidak akan menyembah kepada Kristus. Nah, saudara-saudara sekalian, itu kita sudah lihat sebelumnya. Maka sekarang kita melanjutkan kepada kisah yang sebelumnya, kisah yang sebenarnya terpotong. Kenapa terpotong? Karena di tengah-tengah Yesus datang kepada para murid di dalam air yang bergelombang, dan itu yang diceritakan dulu oleh Yohanes. Lalu kemudian dia lanjutkan kembali tentang kisah Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang. Nah, saudara-saudara sekalian, ayat 22 sampai 24 itu memberikan satu kesinambungan dengan apa yang terjadi sebelumnya. Jadi yang terjadi sebelumnya, Yesus memberi makan kepada 5.000 orang. Dan tadi kita sudah diberitahukan bahwa akhir dari kisah Yesus memberi makan 5.000 orang, mereka mau memaksa Yesus untuk menjadi Mesias politik, mau menjadi raja. Tapi Yesus menyingkir. Nah, tampaknya ada cukup banyak dari mereka, memang tidak lagi 5.000 orang, makin berkurang, tapi masih cukup banyak. Makanya Alkitab di sini mengatakan orang banyak. Tampaknya orang banyak ini mereka masih gigih dengan usaha mereka untuk menjadikan Yesus raja. Maka mereka tunggu sampai besok. Yang pertama, mereka ingin jadikan terus Yesus raja. Dan yang kedua adalah mereka masih ingin makanan. Maka mereka tunggu sampai besok. Nanti kita akan lihat ini ya. Yesus sendiri yang berkata, kalian masih tunggu makanan. Nah, jadi karena dua hal ini mereka masih tunggu sampai besok. Tetapi ternyata sampai besok paginya mereka melihat kok Yesus tidak ada. Mereka tahu para murid sudah pergi dari malam. Mereka tahu juga waktu malam murid-murid pergi tidak bersama dengan Yesus. Lalu mereka mulai berpikir, kenapa Yesus tidak ada? Ya, tetapi itu tidak terlalu penting bagi mereka. Yang penting sekarang Yesus di mana? Kami mau cari dia. Maka akhirnya mereka menetapkan, mari kita cari Yesus. Nah, saudara-saudara sekalian, maka disitulah masuk kepada ayat yang ke-25. Mereka mencari Yesus dan mereka menemukan Yesus di daerah Kapernaum. Dan khususnya mereka nanti akan berdialog dengan Yesus di dalam sinagog. Tahu dari mana? Mari kita lihat sedikit di ayat 59. Di ayat 59 dikatakan, Yesus berada di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Waktu dia mengatakan semuanya ini. Nah, jadi mereka menemukan Yesus di Kapernaum. Mereka rela seberangi Danau Galilea. Mereka rela untuk cari Yesus. Dan mereka temukan dia di
Kapernaum di sinagog. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi orang-orang ini orang-orang yang seperti apa ya? Kalau kita lihat profil dari orang banyak ini, mereka adalah orang yang sangat antusias mencari Yesus. Setuju? Mereka orang yang sangat antusias mencari Yesus ya. Tapi saudara-saudara sekalian, antusias, masalahnya adalah dia antusias dengan motivasi yang seperti apa. Nah, ini yang penting. Jadi terlihat mereka seperti ingin jadi para murid, ingin cari Yesus, seperti ingin jadi murid. Tapi nanti kita akan melihat mereka bukan jadi murid, mereka justru lawan Yesus, tantang Yesus, dan akhirnya tinggalkan Yesus. Jadi dari luar, dari awal kelihatan mau jadi murid, dari awal kelihatan antusias. Tapi saudara-saudara sekalian, antusias satu hal. Hal yang berikutnya adalah mau cari berdasarkan motivasi apa. Jadi antusias berdasarkan motivasi apa? Apa hasratnya? Nah, maka khotbah hari ini kita akan banyak berbicara tentang hasrat kita. Nah, saudara-saudara sekalian, mari kita lanjutkan bagian ini dan kita akan bersama-sama melihat tentang hasrat manusia dalam mencari Yesus dan menyelidiki mungkin itu juga hasrat kita, hasrat yang sama. Kita ingin berkaca dari kisah yang barusan tadi kita baca. Dan sekaligus kita akan melihat hasrat yang benar, hasrat seperti apa. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi mereka sampai kepada daerah Kapernaum di sinagog dan mereka bertanya kepada Yesus di ayat yang ke-25. Apa pertanyaan mereka? Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Maksudnya kapan? Ya, bahasa lebih sulit ini bila mana ya. Bila mana itu maksudnya kapan tiba di sini. Tapi sebenarnya yang mereka ingin tanyakan bukan sekedar kapan ya, tapi bagaimana bisa tiba di sini. Nah, saudara-saudara sekalian, yang menarik adalah Yesus tidak menjawab pertanyaan mereka. Yesus tidak memberitahukan bagaimana dia tiba. Kenapa? Ini ada hal yang penting di sini saudara-saudara sekalian yang kita harus cermati, yaitu Yesus sadar yang perlu diluruskan pertama-tama bukan masalah informasi, tapi motivasinya. Apa motivasi dari orang-orang ini? Ini yang Yesus ingin luruskan. Motivasi itu muncul di dalam kata mencari. Nah, kata mencari ini berarti mau mengejar, mau berhasrat. Ada satu motivasi yang mendorong mereka untuk mau bertemu dengan Yesus. Ini ada di dalam kata mencari. Nah, saudara-saudara sekalian, saya ingin untuk kita boleh melihat ada satu teolog yang membahas tentang siapakah manusia. Dan dari prinsip, dari teori yang dia bawakan, kita akan coba aplikasikan di dalam pembacaan kita di perikop ini. Apa itu? Ada seorang teolog yang bernama James Smith ya, dia mengatakan seperti ini. Seringkali manusia berpikir, seringkali kita berpikir bahwa kita itu adalah makhluk yang berpikir. Jadi maksudnya adalah manusia itu seringkali berpikir bahwa yang paling menggerakkan seseorang adalah apa yang ada di dalam pikirannya. Nah, James Smith itu mengikuti tradisi Agustinus. Dia justru berkata, tunggu dulu, mari kita coba selidiki. Apakah betul orang itu lebih digerakkan oleh pikirannya atau oleh sesuatu yang lain? Nah, dia berkata seringkali orang tahu apa yang benar, tetapi yang dia kerjakan tidak sesuai dengan yang dia anggap benar. Sekali lagi ya, dia bisa tahu apa yang benar, tapi yang dia kerjakan tidak sesuai dengan apa yang dia tahu itu benar. Ambil contoh saudara-saudara sekalian. Di dalam kita menjalankan hidup sebagai orang Kristen, kita tahu, ini contoh yang sangat umum, kita tahu Alkitab itu bermanfaat. Bermanfaat untuk apa? Untuk mengajar, untuk memperbaiki kesalahan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kita tahu. Tapi pertanyaannya,
apakah kita membaca Alkitab dan apakah kita juga membaca dengan benar-benar merenungkannya. Kalau jawabannya iya, puji Tuhan. Tapi mungkin cukup banyak dari kita akan berkata, iya sih, enggak ya. Nah, kenapa bisa begitu ya? Apakah karena kita lupa? Kita nggak baca Alkitab, terus karena kita lupa. Oh iya ya, Alkitab itu kan penting. Lalu saya lupa, makanya saya nggak baca. Saya kira tidak ya. Bukan demikian. Tapi apa yang membuat kita tidak mau membaca? Atau malas membacanya? Karena hasrat kita, bukan? Kita lebih mengingini sesuatu yang lain. Kita lebih mengingini mungkin suatu kenikmatan kita, sehingga mungkin kalau sampai saya baca Alkitab, lebih baik mungkin saya berelasi dengan orang lain. Lebih baik mungkin saya lihat relasi dengan orang lain di dalam WA saya daripada misalkan saya membaca Alkitab. Nah, jadi yang lebih penting yang saya hasrati apa? Relasi dengan orang lain, bukan relasi dengan Tuhan. Ambil contoh lain lagi ya. Sebagai orang yang sudah ditebus, kita tahu tidak bahwa kalau kita sudah ditebus, maka hidup saya adalah untuk melayani Tuhan melalui melayani sesama. Di mana misalkan? Di gereja. Sesama saudara seiman ada di mana? Di gereja. Jadi pelayanan kita tahu itu benar, ya. Tapi seringkali kita tidak kerjakan. Sekali lagi ada yang kerjakan, puji Tuhan. Tapi mungkin ada juga yang berkata, saya tidak mengerjakannya. Kenapa tidak mengerjakannya? Bukan karena tidak tahu itu bukan tidak tahu kalau itu benar, tetapi karena hasrat lagi. Hasrat kita, keinginan kita. Ya, hasrat kita mungkin bukan untuk melayani. Hasrat kita yang lebih besar adalah saya mau menikmati waktu pribadi saya. Jadi kalau saya melayani, maka saya akan kehilangan waktu pribadi. Kalau saya melayani, saya akan jadi lebih repot. Sudah repot misalkan dalam pekerjaan, akan lebih repot lagi kalau saya melayani. Maka hasrat kenikmatan, hasrat kenyamanan, itu menjadi yang utama. Sehingga kita menolak untuk melayani. Padahal kita sudah tahu itu benar adanya. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, maka bagi James Smith, manusia itu diarahkan oleh hasratnya. Maka inilah yang sesuai dengan Agustinus katakan. Agustinus mengatakan manusia adalah makhluk yang punya tujuan. Beda dengan ciptaan Tuhan yang lain. Manusia dengan sadar, dengan conscious, dia punya arah, dia punya tujuan. Dan apa yang mengarahkan dia kepada tujuan itu? Hasratnya, kerinduannya, keinginannya, longingnya, wants-nya. Itulah yang mendorong dia untuk mau mengejar apa yang dia inginkan. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, kalau begitu, apa yang kita hasrati itu biasanya adalah yang kita cintai. Nah, ini selanjutnya, dan di sini kita akan menyimpulkan kalau begitu siapa manusia. Sekali lagi, apa yang kita hasrati, apa yang kita inginkan, itu biasanya yang kita paling cintai. Contoh yang tadi ya, kita tidak terlalu mau baca Alkitab misalkan. Kenapa? Karena yang kita cintai adalah relasi dengan orang lain misalkan, bukan relasi dengan Tuhan. Kenapa saya tidak mau melayani? Karena yang saya lebih cintai adalah kenikmatan saya, bukan kesenangan Tuhan. Nah, jadi apa yang kita hasrati itulah yang kita cintai. Nah, oleh sebab itu James Smith berkata, yang membuat manusia sebagai manusia, pertama-tama bukan apa yang dia pikir. Itu penting memang, tapi yang paling mendasar apa yang dia cintai. We are what we love. Kita adalah apa yang kita cintai. Maka saudara-saudara sekalian, kalau begitu, pemuritan itu apa sih? Bagaimana menjadi murid? Menjadi murid berarti harus ubah yang kita cintai. Yang kita cintai mesti cocok dengan yang Tuhan cintai. Yang Tuhan inginkan itu harus cocok juga dengan keinginan kita.
Atau lebih tepatnya keinginan kita yang harus mencocokkan dengan keinginannya Tuhan. Yang kita rindukan, yang kita hasrati, yang kita perjuangkan harusnya cocok dengan apa yang Tuhan juga hasrati. Jadi saudara-saudara sekalian, kekristenan bukan sekedar pikiran yang diubah. Tadi kita menyanyikan lagu perubahan ajaib terjadi padaku. Apa perubahannya? Bukan cuma sekedar pikiran. Kita sangat lekat dengan pikiran yang mesti diubah. Cara pikir yang mesti diubah. Point of view yang mesti berbeda. Tapi saudara-saudara sekalian, lebih dalam dari itu, kekristenan adalah tentang desire kita yang mesti berubah. Hasrat kita yang mesti diubahkan. Karena itulah hati kita. Jadi kalau bicara perubahan ajaib terjadi. Perubahan apa? Perubahan hasrat kita. Perubahan kerinduan kita. Perubahan apa yang kita inginkan. Itu yang harus berubah. Seringkali jadi orang Kristen, apa yang diinginkan masih seperti yang orang dunia inginkan. Bicara Tuhan, tetapi yang diinginkan sama dengan yang orang dunia inginkan. Maka saudara-saudara sekalian, mari kita melihat menjadi murid Kristus. Hal yang mendasar, dan ini yang Yesus ingin bahas. Ini yang Yesus ingin kerjakan di dalam diri dari orang-orang Yahudi ini. Yaitu mengubah hasrat mereka. Dan mengubah juga hasrat kita. Mari jadi orang Kristen yang bukan hanya sekedar pikirannya ditebus, tapi hasratnya juga ditebus. Sehingga kita menginginkan, merindukan, mengejar apa yang sesuai Tuhan inginkan. Nah, saudara-saudara sekalian, mari kita sekarang coba aplikasikan di dalam apa yang kita sudah baca. Orang-orang ini datang kepada Yesus dan mereka berkata kepada Yesus, "Kapan kamu tiba di sini?" Atau "Bagaimana kamu tiba di sini?" Tapi apa jawaban Yesus di ayat yang ke-26? "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, kamu menghasrati aku, menginginkan aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Jadi kalau begitu pertanyaannya, apa yang orang-orang ini hasrati, saudara-saudara sekalian? Perut mereka, kebutuhan fisik, kebutuhan materi, inilah yang mereka hasrati. Mereka kenyang karena makan roti, maka sekarang cari Yesus lagi. Mau cari makan gratis dan bergizi lagi, ya. Nah, saudara-saudara sekalian, Yesus katakan kamu tidak lihat tanda. Lah, mereka kan itu ada waktu Yesus memberikan 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000 plus orang. Kenapa dibilang tidak lihat tanda? Nah, berarti ini bukan sekedar melihat secara fisik. Ini berarti melihat sampai mengenal siapakah Yesus. Saudara-saudara sekalian, mujizat bukan sekedar Tuhan Yesus mau show off, bukan Tuhan Yesus mau berikan makanan yang gratisan. Yesus buat mujizat supaya yang menerima mujizat mengenal siapa Dia dan mau berelasi dengannya. Nah, saudara-saudara sekalian, sepertinya orang-orang Yahudi ini bisa melihat Kristus dengan benar pada awalnya. Bagaimana itu bisa? Mari kita lihat coba ayat ke-14 ya, saudara-saudara sekalian. Di situ dikatakan, orang-orang itu melihat mujizat, lalu mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Ini tepat tidak pengenalannya? Tepat. Tapi tentu belum lengkap. Tapi sudah tepat, sudah tepat. Kenapa bisa tepat? Karena memang Tuhan pernah berjanji kepada Musa, akan ada nabi yang lebih besar dari engkau yang akan aku datangkan. Maka mereka sudah lihat Yesus sebagai nabi. Tapi saudara-saudara sekalian, kalau mereka tahu Yesus sebagai nabi, kira-kira respon selanjutnya itu apa ya? Respon selanjutnya adalah harusnya mereka bertanya kan ya. Kalau engkau nabi, kalau begitu apa firman yang Tuhan titipkan padamu?
apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kami melalui engkau. Betul? Karena nabi. Tapi saudara-saudara sekalian, yang menarik adalah justru mereka ubah. Dari nabi mereka pikir Yesus jadi raja. Raja apa? Raja politik. Kenapa bisa begitu, saudara? Karena mereka berpikir tampaknya tidak menarik ya kalau cuma jadi nabi bagi kami. Mereka tidak tertarik dengan alasan teologis. Mereka tidak tertarik dengan satu hal yang berkaitan dengan iman, dengan spiritualitas. Yang mereka tertarik dengan materi. Mungkin kita berkata, ya memang cukup wajar sih. Mereka saat itu orang yang kehidupannya sangat susah. Orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang termarginalisasikan. Mereka makan satu hari demi satu hari. Maka mereka berkata, yang relevan bagi kami adalah Yesus jadi raja politik. Kenapa jadi raja politik itu relevan? Karena dia akan memperhatikan kehidupan kami. Kehidupan apa? Kehidupan fisik, kehidupan materi. Yesus akan memperhatikan urusan perut mereka. Maka mereka hijack. Mereka langsung arahkan Yesus bukan sebagai nabi lagi, tapi sebagai raja politik. Di hijack, saudara. Ya seperti teroris ya. Teroris kalau di dalam pesawat, dia bisa hijack pesawatnya dan minta pilotnya untuk arahkan sesuai yang dia inginkan. Nah ini yang terjadi, saudara. Orang Yahudi dan mungkin juga kita hijack Kristus. Dari yang harusnya nabi, dari yang harusnya Allah, dari yang harusnya memimpin hidup kita, jadinya menjadi hamba bagi kita. Kita yang mau atur dia. Maka saudara-saudara sekalian, inilah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Mereka berusaha memasukkan Yesus ke dalam bingkai hidup mereka. Ke dalam agenda hidup mereka sendiri. Agenda mereka apa? Agenda ekonomi, agenda politis, agenda yang berkaitan dengan kebutuhan fisik, agenda yang berkaitan dengan kerajaan dunia. Inilah yang menjadi agenda mereka. Dan mereka paksakan Yesus masuk ke dalam agenda mereka. Akhirnya Yesus jadi alat. Yesus jadi sarana. Yesus sekedar jadi pribadi yang berguna bagi mereka. The useful one. Saudara-saudara sekalian, bukankah hidup kita juga bisa demikian? Kita punya agenda pribadi. Mungkin agenda kita bukan agenda fisik seperti mereka yang membutuhkan makanan. Karena kita mungkin di saat ini adalah orang-orang yang sudah cukup banyak kelimpahan dengan makanan. Tetapi kita bisa punya agenda yang lain yang intinya berkaitan dengan diri kita. Dan kita bawa Yesus untuk masuk kepada agenda kita. Padahal yang seharusnya adalah kitalah yang masuk ke dalam agendanya Kristus. Amin. Saudara-saudara sekalian, minggu yang lalu saya katakan ada beda antara loyalis dan true worshiper. Seorang loyalis, dia punya agendanya sendiri. Dan dia berusaha masukkan Yesus ke dalam agendanya. Tapi seorang penyembah yang sejati, justru dia tanya agenda Tuhan. Dan dia masukkan hidupnya ke dalam agenda kerajaan Allah. Jadi saudara-saudara sekalian, apakah orang-orang ini sangat antusias? Kesimpulannya, tadi kita sudah lihat di bagian awal profilnya. Ya, mereka sangat antusias. Mereka kejar Yesus sampai ke Kapernaum. Mereka rela tunggu sampai besok. Tapi, apakah desire mereka benar? Tidak. Mereka mencari Yesus karena alasan fisik, alasan perut mereka. Jadi antusias cari Yesus itu satu hal. Tapi motivasimu, hasratmu, kerinduanmu cari Yesus itu untuk apa? Mari kita luruskan. Mari kita benarkan apa yang menjadi desire kita. Yaitu biarlah kiranya desire kita, kerinduan kita, hasrat kita menjadikan Yesus benar-benar sebagai
Tuhan atas hidup kita. Nah, saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan bagian ini. Jadi paling pertama Yesus berkata kepada mereka, Yesus identifikasi apa yang menjadi hasrat mereka yang terdalam. Dari luar kelihatan seperti seorang murid yang baik, tetapi di dalam hati Yesus identifikasi, hatimu ini cuma cari urusan materi. Hatimu ini cuma cari urusan perut, dan kamu mau paksa aku masuk ke dalam agenda hidupmu. Maka setelah Yesus identifikasi, ayat yang ke-27, Yesus berikan arahan. Apa arahannya? Yesus berkata, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, tetapi bekerjalah untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Nah, saudara-saudara sekalian, mungkin kita berkata, orang-orang ini kan tadi dikatakan orang-orang miskin, orang-orang yang termarginalisasikan. Kenapa Yesus seolah-olah sangat kejam bagi mereka, sehingga mereka kalau mencari sesuatu yang berkaitan dengan perut, justru Yesus menegur dan memarahi mereka. Nah, saudara-saudara sekalian, kita bisa ingat apa yang Yesus katakan di dalam Injil Matius. Yesus berkata, barang siapa yang mencari apa yang menjadi kebutuhan mereka, kebutuhan fisik, makanan, minum, dan juga bicara tentang rumah mereka. Mereka adalah justru orang-orang yang tidak mengenal Allah. Loh, kenapa bisa sangat keras seperti itu? Karena Yesus berkata, seharusnya kalau engkau kenal, engkau punya Bapa di sorga, Bapa yang memelihara, maka seharusnya engkau tidak perlu khawatir. Amin. Karena Allah yang memelihara, maka pemeliharaan datang dari Tuhan. Kalau engkau kenal Allah itu adalah Bapamu, dan Bapa pasti memelihara, maka Dia pasti akan memelihara hidupmu. Maka saudara-saudara sekalian, memang kondisi mereka kondisi yang miskin, memang kondisi mereka kondisi yang secara ekonomi dan secara politik tidak dianggap, tetapi itu bukan jadi alasan bagi mereka untuk hidup mencari materi sebagai yang paling utama. Saudara-saudara sekalian, kondisi hidup kita juga mungkin bisa mirip seperti itu. Kita mungkin ada kesulitan di dalam masalah materi, tapi saudara-saudara sekalian, kita bukan dipanggil untuk berkata, Tuhan, saya punya kesulitan seperti ini, maka wajar dong kalau saya juga mengejar hal ini. Tidak. Justru Tuhan Yesus berkata, engkau punya Bapa, Bapamu akan memelihara. Maka kalau engkau tahu Bapamu memelihara, yang engkau harus urus, yang engkau harus perjuangkan, di sini pakai istilah kerjakan, yang engkau harus usahakan, itu bukan tentang materi hidupmu, tapi tentang kerajaan Allah, kata Yesus di dalam Injil Matius. Kalau dalam Yohanes, Yesus katakan tentang makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Saudara-saudara sekalian, masalahnya adalah bukan pada usaha, bukan pada bekerjanya, bukan kepada perjuangannya, tapi kita itu berjuang untuk apa? Hari lepas hari, hidup kita itu telosnya apa? Ingat tadi kata Agustinus, ya, manusia punya telos. Dan hanya manusia yang punya telos, punya tujuan. Maka tujuan hidup kita itu apa? Hari lepas hari. Orang-orang Yahudi hari lepas hari, khususnya bagi mereka yang bertemu dengan Yesus di sini, tujuan hidup mereka hanya mencari makanan yang akan binasa. Hal yang kata Yesus, engkau makan, masuk perut dan dibuang ke dalam lewat jamban. Ini hal yang binasa. Untuk apa manusia hidup untuk ini saja? Untuk apa Yesus menebus kita untuk hal yang binasa? Justru Yesus tebus kita untuk kita kerjakan hal yang tidak dapat binasa. Apa itu? Nanti dulu. Tapi mari kita tinggalkan untuk mengejar hal yang dapat binasa. Saudara-saudara sekalian, mungkin kita berkata, ya saya sih hidupnya tidak seperti orang-orang Yahudi ini yang mengejar
makanan, yang mengejar hal perut, saya sudah cukup. Mereka hidup satu hari demi satu hari. Kalau saya buka kulkas, makanannya 1 minggu ada, begitu ya. Kalau buka kulkas 1 bulan, akhirnya expire karena nggak dimakan. Maka hidup saya cukup, bahkan lebih. Tapi saudara-saudara sekalian, seringkali kita juga masih bekerja, berjuang, mati-matian untuk hal yang akan binasa. Apa itu? Apa? Telos hidup kita adalah untuk hal-hal ini. Mungkin status, mungkin kehormatan, mungkin nama, mungkin uang, mungkin kenikmatan hidup, mungkin kemapanan. Yesus katakan, semua itu akan binasa. Akan binasa itu apa artinya ya? Artinya tentu saja pertama-tama kita bisa pikirkan, mau berapa lama sih orang itu hidupnya terus dihormati. Maka kita bilang ya pada akhirnya dia jadi tua, dia tidak lagi punya pekerjaan yang seperti biasanya, orang tidak lagi menghormati dia. Akan binasa. Tapi saudara-saudara sekalian, akan binasa bukan cuma demikian. Bagaimana dengan orang yang bilang uangnya tidak habis-habis? Kalau begitu nggak akan binasa dong. Nah saudara-saudara sekalian, akan binasa itu maksudnya adalah kita tidak akan pernah bisa penuh hidupnya oleh hal-hal tersebut. Sekali lagi, kita tidak bisa penuh hidupnya oleh hal-hal tersebut. Kita tidak akan pernah bisa puas. Saudara-saudara sekalian, bukankah itu yang dirasakan oleh Salomo? Ya, di dalam psikologi ada istilah namanya hedonic treadmill. Hedonic treadmill itu apa ya? Itu maksudnya bukan jenis treadmill, tapi maksudnya orang yang dia mau berjuang untuk dapat sesuatu, misalkan dapat kekayaan. Dia terus tambah speednya seperti ada di treadmill. Tapi masalahnya dia cuman di situ terus. Maksudnya apa? Maksudnya kepuasannya tidak bertambah. Itu hedonic treadmill. Salomo itu mengalami hedonic treadmill bukan? Apa yang Salomo katakan? Aku sudah menyelidiki segala hikmat. Aku sudah menyelidiki segala macam hal-hal yang manusia inginkan. Aku berusaha cari kekayaan. Aku berusaha cari kenikmatan. Aku berusaha cari pengetahuan. Dan aku mendapatkan lebih daripada semua yang pernah dicapai oleh orang-orang sebelum aku. Tapi apa pada akhirnya dia katakan? Semuanya sia-sia. Itulah maksud Yesus akan binasa. Sia-sia. Apakah hartanya habis? Tidak. Apakah kenikmatannya dia sudah tidak bisa lagi nikmati? Tidak. Tapi hatinya yang sudah tidak bisa lagi menikmatinya. Hatinya yang sudah kosong dan tidak bisa diisi lagi. Itu hedonic treadmill. Ini yang dialami oleh Salomo. Maka saudara-saudara sekalian, Yesus berkata, mari jangan cari untuk hal-hal yang akan binasa. Saudara, sekali lagi, hidupmu telosnya apa? Tujuannya apa? Apakah engkau cuma berjuang untuk hal-hal seperti ini yang akhirnya tidak akan pernah memuaskan engkau? Mari saudara-saudara sekalian, orang Kristen kita ubah desire kita. Seperti kata James Smith, menjadi murid berarti desire harus berubah. Maka apa desire kita seharusnya? Mari kita berjuang untuk hal yang tidak dapat binasa, kata Yesus. Yang tidak dapat binasa, yang bertahan sampai kepada kekekalan. Kalau begitu saudara-saudara sekalian, menurut saudara itu hal materi atau hal yang bersifat spiritual? Spiritual ya. Maka pertanyaannya, pertama-tama kita mungkin akan langsung tanya, apa itu? Tapi saudara, Yesus tidak langsung kasih tahu itu apa. Yesus kasih tahu pertama-tama dari siapa itu. Nah, ini penting saudara. Bukan masalah apa, bukan masalah berkatnya, tapi masalah siapa yang memberikannya. Siapa sumber hidup kita? Maka Yesus berkata, engkau akan mendapatkannya dari ayat 27 terakhir, anak manusia. Dari anak manusia. Kita tahu anak manusia itu adalah Yesus. Orang-orang Yahudi belum tahu memang, tapi
Istilah anak manusia berarti itu selalu merujuk kepada pribadi yang dari sorga. Ini ada dalam Injil Yohanes dan ini juga sebenarnya sudah ada sejak dari kitab Daniel. Siapa anak manusia? Dia yang dari sorga. Dia yang diutus oleh Allah. Dan di sini dikatakan bahkan dia disahkan oleh Allah Bapa dengan meterainya. Berarti tidak ada yang lain selain dari dia. Hanya dialah yang sanggup memberikan kepada kita kepuasan rohani. Yang benar-benar bertahan sampai kepada kekekalan. Yang benar-benar memenuhi hati kita. Maka saudara-saudara sekalian, Yesus katakan, mari berjuang, mari bekerja, mari berusaha, mari mengejar, mari mencari, mari menghasrati apa yang akan diberikan oleh Sang Anak Manusia. Maka kekristenan itu adalah mengejar apa yang akan diberikan oleh Sang Anak Manusia. Nanti kita akan lihat apa itu. Atau lebih tepatnya siapa itu mungkin. Nanti kita akan melihatnya saudara-saudara sekalian. Nah maka Yesus berkata demikian. Lalu apa yang menjadi respon dari murid-murid, dari orang-orang Yahudi ini? Ayat yang ke-28. Mereka bertanya kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Saudara-saudara sekalian, kalau kita jadi orang Yahudi, kira-kira ya, kita akan tanya pertanyaan ini tidak? Sekali lagi ya, sebelumnya Yesus katakan apa? Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, tapi untuk makanan yang bertahan sampai kepada kekekalan, yang akan diberikan oleh Anak Manusia, yang disahkan oleh Allah Bapa dengan meterainya. Nah sekarang, kalau kita jadi orang Yahudi, kira-kira kita akan tanya yang mana saudara? Apa pertanyaan kita? Apakah akan sama seperti ayat 28 mereka bertanya? Atau mungkin beda? Saya kira kalau kita coba cermati apa yang Yesus katakan, mungkin kita akan tanya berbeda. Apa yang akan kita tanya? Kira-kira yang akan kita tanya adalah, siapa anak manusia itu? Betul tidak? Siapa anak manusia itu kan? Siapa itu yang disahkan oleh Allah Bapa, yang mendapatkan meterai dari Allah Bapa? Siapa dia? Harusnya itu loh yang kita tanya. Karena ini sangat penting. Ini adalah suatu berita yang besar. Ada yang diutus dari Allah, dari sorga, dan dimeteraikan oleh Allah Bapa. Dan dialah yang akan memberikan berkat rohani. Dialah yang akan memenuhi hidupmu. Harusnya kita tanya, siapa itu? Tapi saudara-saudara sekalian, orang-orang Yahudi tidak tanya demikian. Orang Yahudi justru tanya, apa yang harus kami perbuat? Apa yang harus kami perbuat? Saudara-saudara sekalian, maksudnya apa? Maksudnya adalah orang-orang Yahudi masih pikir, kalau saya mesti berbuat apa, berarti nanti saya akan mendapatkan sesuatu. Sekali lagi ya, dia tanya apa yang harus saya perbuat. Berarti fokusnya adalah kalau saya berbuat, saya akan dapat sesuatu. Tapi saudara-saudara sekalian, mari kita lihat. Yesus mengarahkan mereka bukan untuk berpikir tentang apa. Tapi Yesus mau ajak mereka untuk berpikir yang utama itu bukan apa, tapi siapa. Maka lihat jawaban Yesus. Yesus berkata di ayat yang ke-29. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Apa itu? Hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Ya mungkin kita berkata pekerjaan dan percaya. Nah ini kalau kita adalah seorang yang sangat familiar dengan teologi Paulus, teologi Reform banyak sekali sangat berkait dengan teologi Paulus, maka sudah bisa langsung muncul antena gitu kan ya. Pekerjaan dan percaya, berarti iman ini pekerjaan ya. Katanya iman itu anugerah, ya kan? Nah saudara-saudara sekalian,
Tentu saja ada tulisan Paulus, ada juga tulisan Yohanes yang di sini adalah perkataan Yesus. Jadi pasti Yesus dan Paulus tidak bertentangan. Kalau begitu kenapa tidak bertentangan? Paulus ingin bicara tentang iman yang sebagai anugerah Allah. Sehingga dia kontraskan dengan perbuatan baik. Kita diselamatkan oleh karena iman, bukan oleh karena perbuatan baik. Amin. Itu Efesus 2. Tapi saudara-saudara sekalian, di sini Yesus sementara bicara tentang iman sebagai respon kita. Maka saudara-saudara sekalian, orang percaya dituntut untuk berespon. Oleh sebab itu ayat yang sangat kita kenal. Karena Allah begitu mengasihi dunia sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Setiap orang yang percaya. Berarti harus ada respon. Ini bicara tentang iman sebagai tanggung jawab manusia. Bukan mau dibenturkan dengan perbuatan baik, tapi mau dibenturkan dengan ketidakpercayaan. Dengan ketidakpercayaan. Dengan keadaan yang tidak mau berespon. Dengan keadaan yang tidak mau berbalik. Dengan keadaan yang terus menolak terang itu. Dan terus mau tinggal di dalam kegelapan. Maka Yesus katakan, engkau harus kerja. Engkau harus berusaha, engkau harus berubah arah, engkau harus percaya. Maka balik lagi kepada apa yang tadi saya katakan. Orang Yahudi masih lihat tentang sesuatu, tentang barang. Kalau kami kerjakan, kami bisa dapat sesuatu. Ini sekali lagi fokusnya ada pada materi. Pada hal yang berupa fisik. Tapi Yesus justru arahkan kepada mereka. Bukan berkaitan dengan apa, tapi tentang siapa. Maka Yesus ingin bawa mereka untuk melihat kepada Allah dan percaya kepadanya. Apa itu maksudnya percaya? Berarti kita mau kejar untuk berelasi dengan Kristus. Sekali lagi saudara-saudara sekalian, percaya bukan berarti cuma sekali beriman seperti kita angkat tangan di KKR. Itu bukan percaya versi Injil Yohanes. Itu lebih kepada Paulus. Tapi kalau Yohanes bicara percaya, itu berarti sesuatu yang terus menerus. Sesuatu yang harus terus kita perjuangkan. Apa itu yang kita harus terus perjuangkan? Mengenal Yesus. Bukankah itu yang dikatakan dalam Yohanes pasal yang ke-17? Apa itu hidup yang kekal? Hidup kekal adalah mengenal Allah yang engkau utus, Allah satu-satunya, dan Yesus yang diutus oleh Allah. Jadi berarti hidup kekal terus menerus mengenal. Maka di sini, apa itu yang menjadi berkat Tuhan paling besar? Apa itu yang menjadi makanan yang tidak dapat binasa? Makanan yang tidak dapat binasa bukan sesuatu, bukan, tapi pribadi. Amin. Pribadi. Dan siapa pribadi itu? Yaitu Dia yang telah diutus Allah. Siapakah itu? Yesus Kristus. Maka saudara-saudara sekalian, jadi orang Kristen, mari kita jangan hanya kejar what-nya apa. Jangan hanya kejar apa, tapi kejar who. Siapa Dia yang kita percaya. Saudara, orang yang cuman kejar what, apa, maka dia cuman kejar barang sebenarnya. Barang itu apa ya? Kalau di dalam mungkin iman, mungkin kita akan berpikir itu adalah hal yang berkaitan dengan sekedar pengetahuan saja. Itu barang. Barang itu mungkin di dalam iman sekedar doktrin saja. Itu barang. Tapi saudara-saudara sekalian, doktrin penting, pengetahuan penting, tapi yang lebih lagi dari itu adalah kenal pribadi Yesus. Tentu saja kita kenal lewat doktrin yang benar, tapi jangan diputar. Hanya doktrin yang benar cukup, tapi tidak ada relasi. Nah, ini yang salah. Ini adalah cara pikir what, cara pikir apa, cara pikir transaksional, bukan cara pikir relasional. Justru Tuhan panggil kita sebagai orang Kristen untuk berelasi. Berelasi berarti kita terus bersekutu. Berelasi berarti kita terus mau bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Saudara sudah jadi orang Kristen berapa lama?
Ada yang sudah jadi orang Kristen puluhan tahun. Tapi saudara-saudara sekalian, pertanyaannya adalah, selama puluhan tahun itu seberapa kita bertumbuh kenal Kristus? Jangan-jangan kita kenal Kristus cuman sama seperti kita kenal Kristus waktu awal-awal kita terima Yesus di retreat remaja misalkan. Jangan-jangan kita kenal Yesus cuman seperti waktu pertama kali kita angkat tangan di KKR. Itu bukan orang yang beriman. Orang yang beriman adalah orang yang terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. Dia akan terus mau mencari encounter, pertemuan dengan Kristus. Bukan pertemuan yang bersifat mistik, tapi pertemuan di dalam firman. Pertemuan yang membawa dia untuk mengenal, inilah Yesus yang aku tahu. Inilah Yesus yang aku sembah. Seperti para murid. Bukan cuman tahu bahwa Yesus itu Allah, tapi Yesus mau mereka untuk encounter dengan dia. Di mana? Di tengah-tengah gelombang. Nah, seringkali kita encounter Tuhan itu di tengah-tengah masalah, saudara. Justru di tengah-tengah masalah kita makin kenal siapa Yesus yang kita sembah. Dan itulah yang memuaskan hati kita. Maka saudara-saudara sekalian, sudah seberapa kita bertumbuh kenal Yesus? Apakah kita terus melihat siapakah Yesus itu dan kita makin kagum? Atau justru kita makin rasa bosan dengan Kristus? Karena saya sudah tahu, saya sudah dengar, saya sudah paham. Harusnya bukan salahnya di Yesus, salahnya di kita. Kita yang tidak mengejar pengenalan. Maka saudara-saudara sekalian, Yesus berkata, kejarlah pengenalan. Itulah yang engkau harus bekerja. Itulah yang engkau harus berjuang. Itulah yang tiap hari harus menjadi tujuan hidupmu. Boleh tentu saja cari uang. Yesus juga di sini memang memberikan materi, bukan kepada mereka. Yesus memberikan kepada mereka 5 roti bagi 5.000 orang lebih. Itu materi. Tapi tidak berhenti di situ. Yesus mau mereka mengenal siapakah dirinya. Maka saudara-saudara sekalian, mari setiap hari kita mengejar pengenalan akan Kristus. Sehingga itulah yang membuat hidup kita melimpah. Melimpah dengan syukur, melimpah dengan sukacita, melimpah di dalam kepuasan. Jangan cari apa yang binasa. Orang yang cari Yesus berarti dia menjadikan Yesus sebagai end-nya, sebagai tujuannya. Sedangkan orang yang tidak mengejar relasi dengan Yesus, dia hanya akan jadikan Yesus means to an end. Sarana untuk menggenapi keinginannya sendiri. Maka mari saudara-saudara sekalian, kita kenal Kristus dan terakhir kita yang kenal Kristus bertumbuh. Sedangkan orang yang cuma jadikan Yesus sebagai means, berarti kalau dia sudah beres urusannya, Yesus pun dia tidak mau lagi berelasi. Maka ini berarti merendahkan Kristus. Sekali lagi, menjadi orang Kristen, menjadi murid bukan hanya sekedar antusias, tapi hasratmu itu apa? Dan Yesus mengarahkan kepada orang banyak ini supaya hasrat mereka mencari apa yang tidak binasa. Dan apa itu yang tidak binasa? Yaitu pengenalan akan Kristus. Bukan pengenalan yang bersifat pengetahuan saja, bukan pengenalan yang sekedar bersifat doktrinal saja, tapi pengenalan yang membuat kita kagum, sekali lagi yang tadi saya katakan di bagian awal, takjub, dan bahkan makin mau serahkan diri kepada Dia. Saudara-saudara sekalian, beberapa hal lagi yang mari kita lanjutkan. Maka setelah Yesus berkata hal demikian, di ayat yang ke-30, mereka berkata kepada Yesus, dan ayat 31 ini kalimat dari orang-orang Yahudi. Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Saudara, ini pertanyaan atau tantangan. Tantangan ya. Mereka awalnya mau jadi murid kelihatan, setelah itu mau jadi orang yang menantang Yesus. Nah ini ya, setelah dosa dibongkar, setelah hasrat mereka dibongkar, sekarang mau tantang Yesus. Coba tunjukkan pekerjaan apa yang dilakukan. Loh kan barusan 5 roti 2 ikan jadi makanan buat 5.000 orang lebih. Itu belum cukup? Dalam hati mereka berkata belum cukup loh. Musa itu, mereka bilang di ayat 31, nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Bagi mereka itu Musa yang
paling utama memberikan. Nah, maka Musa memberikan mana berapa lama, saudara-saudara sekalian? Atau orang Israel berapa lama mendapatkan mana? Berapa lama? 2 hari? 40 tahun. Maka mungkin saja ya mereka berpikir, kemarin kan cuma 1 hari. Coba Yesus berikan makanan terus-meneruslah kepada kami. Kami mau jadikan kamu raja. Dan katanya di zaman Romawi, raja sering memberikan makan gratis. Supaya orang-orang yang miskin, orang-orang yang termarginalisasikan, tidak demo, tidak marah-marah, tidak bikin kekacauan. Kasih makan gratis. Nggak terlalu ada kaitan dengan kondisi kita saat ini ya, saya tidak bermaksud mengaitkannya. Tapi saudara-saudara sekalian, itulah realitanya. Dan mereka ingin Yesus terus memberikan mereka makanan. Tidak cukup 1 hari, tidak cukup loh untuk 5.000 orang lebih. Orang Israel dapat makan berapa lama? Berapa banyak, saudara? Orang Israel waktu keluar dari Mesir kemungkinan 2 juta orang. Jadi 5.000 nggak cukup loh. 2 juta orang perlu. Lebih bahkan dari 2 juta orang. Ini tantangan, saudara. Kalau begitu baru kami mau percaya. Ini cara pikir apa? Ini cara pikir yang kami mau percaya baru kalau ada bukti. Padahal sebenarnya justru Alkitab berkata iman itu adalah bukti itu sendiri. Jadi kita bukan disuruh lihat bukti baru beriman. Justru berimanlah karena iman kita itu bukti bahwa Tuhan memang bekerja di dalam hati kita. Amin. Kita bukan beriman karena sudah lihat bukti. Kita justru beriman dan itu menunjukkan bukti Tuhan bekerja di dalam diri kita. Maka orang-orang ini mereka tuntut bukti, tapi Yesus tidak menjawabnya. Karena Yesus memang bukan datang untuk menutup mulut orang yang menuntut bukti. Tidak, saudara. Kalau seperti itu Yesus tujuan hidupnya juga sangatlah tergantung kepada orang lain. Betul tidak? Yesus akan jadi hamba bagi orang lain dan mereka yang jadi raja. Maka Yesus berkata kepada mereka. Ayat 32 sampai ayat 35 kita akan menutup bagian ini. Ayat 32 Yesus berkata, pertama-tama sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti. Mereka pikir Musa yang utama dan mereka ingin Yesus jadi lebih besar dari Musa supaya mereka bisa pilih dia jadi raja yang bersifat politis. Tapi Yesus berkata bukan Musa loh. Tapi yang memberikan roti dari sorga adalah Bapakku. Tapi Yesus tambahkan lagi, yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Kalau kita perhatikan, ini cukup kita harus perhatikan dengan teliti. Ada berapa kata memberikan di situ, saudara-saudara sekalian? Ada 2 ya kata memberikan. Pertama, siapa yang memberikan? Musa. Yesus katakan bukan Musa tapi Bapakku. Lalu Yesus sambung, Bapakku yang memberikan. Yang memberikan yang mana? Bukan yang lampau sebenarnya. Yang lampau itu sudah pasti. Tapi mau mengatakan yang sekarang. Yang present. Sekarang ini ada roti yang dari sorga. Roti yang benar. Yang akan yang Bapa berikan. Siapa itu? Yesus yang ada di depan mereka. Maka yang sekarang ini ada roti yang benar. Apakah yang dulu rotinya salah? Tentu tidak. Tapi maksudnya adalah roti yang dulu cuman menunjuk kepada roti yang sekarang ini. Yaitu siapa? Yesus sendiri. Maka Yesus katakan, yang lalu Bapa yang berikan, bukan Musa. Sekarang pun Bapa berikan. Di depan kamu ini ada roti. Dan roti ini adalah roti bagi dunia. Bukan cuma bangsa Israel, bagi dunia. Sesuai lagu yang tadi kita nyanyikan, Lord of the Universe. Dia adalah Allah, juru selamat Tuhan bagi dunia, bukan hanya bagi Israel. Lalu mereka berkata, ayat 34, Tuhan atau Lord, Tuhan berikanlah kami roti itu terus menerus. Apakah mereka sudah sadar ini bicara tentang Yesus? Tidak, mereka masih di dalam cara pikir yang duniawi. Mereka masih dalam cara pikir yang bersifat materialis. Mereka seperti perempuan Samaria yang waktu Yesus berkata, aku akan berikan kepadamu air hidup. Maka perempuan Samaria bilang apa? Ya tolong dong berikanlah aku air itu supaya aku tidak kembali lagi ke dalam
sumur ini karena kalau tiap kali aku balik orang mencela aku sangat malu, aku tidak mau lagi ke sini karena track record hidupku jelek. Hal yang bersifat fisik. Saudara-saudara sekalian, minggu yang lalu saya katakan, Yesus berkata, I am ego eimi. Dan dia membawa para murid sampai ke tempat tujuan. Mau menunjukkan apa? Bahwa sang ego emi ini membawa bangsa Israel sampai keluar dari perbudakan. Dan untuk apa tujuan mereka keluar dari perbudakan? Supaya, perhatikan, supaya mereka melihat apa yang benar dan mengejar apa yang benar. Sebelumnya dalam perbudakan mereka adalah orang-orang yang buta. Kenapa buta? Karena mereka tidak tahu apa yang benar, akhirnya mereka mencari yang salah. Apa itu yang mereka tidak tahu tentang hal yang benar? Mereka tidak tahu bahwa kebutuhan manusia yang paling mendasar adalah mengenal Kristus. Mereka tidak tahu itu. Mengenal Allah, berelasi dengan Dia, itu mereka tidak tahu. Akhirnya yang mereka kejar terus adalah kebutuhan fisik. Sudah keluar dari Mesir, tapi yang mereka pikirkan daging dan yang penuh di dalam kuali di Mesir. Aku mau itu, kami mau itu. Jadi saudara-saudara sekalian, mereka sudah keluar dari Mesir, tapi Mesir belum keluar dari hati mereka. Inilah perbudakan. Maka di sini Yesus ingin celikan mata orang-orang Yahudi ini yang juga diperbudak. Diperbudak dengan apa? Diperbudak dengan fakta bahwa menurut mereka yang paling utama yang harus dikejar adalah hal material. Itulah yang memuaskan kami. Kami ingin kejar itu. Tapi justru Yesus katakan bukan itu yang paling utama. Itu makanan yang akan binasa. Sedangkan yang tidak akan binasa, percayalah kepada Kristus. Kejarlah pengenalan akan Kristus. Kenapa? Sekarang ayat 35. Karena akulah roti hidup. Barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Saudara-saudara sekalian, pada akhirnya, apakah itu berkat yang terbesar dari Allah? Ternyata bukan hal yang bersifat fisik. Ternyata ini adalah hal spiritual. Ini adalah tentang pribadi Kristus. Bukan roti yang dimakan. Bukan makanan fisik. Bukan hal yang hanya sekedar materi. Tapi ini bicara pribadi. Pribadi. Maka saudara-saudara sekalian, Yesus berkata kepada para murid. Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi ini, mari kejarlah roti hidup itu. Siapakah roti hidup itu? Aku. I am the bread of life. Kenapa ya Yesus itu tidak pakai I am the cake? I am the ice cream. Nggak tahu ice cream dulu sudah ada atau belum ya. I am the stick misalkan. Kenapa? Karena I am the bread berarti aku yang paling mendasar di dalam hidupmu. Kalau dalam hidup kita, dalam kita konteks Indonesia ya mungkin nasi ya. Tapi saudara-saudara sekalian, bagi orang Middle East tentu roti. Dan kalau tidak ada roti maka mati. Maka Kristus adalah the absolute necessity. Bukan kebutuhan sekunder, bukan kebutuhan tertier, ini kebutuhan primer, bahkan lebih primer dibandingkan dengan kebutuhan materi makanan. Makanya Yesus katakan saudara-saudara sekalian, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari firman. Maka kalau kita baca Injil Matius, kita akan berpikir, oke, firman, berarti saya mesti tahu apa yang menjadi perkataan Yesus. Maka di Injil Yohanes lebih jelas lagi. Firman itu bukan cuma sekedar kata-kata. Tapi firman itu adalah pribadi Kristus. Maka kenal Kristus. Itulah absolute necessity kita. Itulah orang Kristen. Orang Kristen sadar dirinya lapar. Yesus kalau berkata akulah roti, berarti sudah pasti kita harus sadar kita ini orang yang lapar.
Lapar apa? Lapar rohani, lapar spiritual. Kita ada di dalam despair, keputusasaan secara rohani, dan kita butuh Yesus. Yesus menyatakan dirinya, bukan sekedar menyatakan siapa dirinya, sekaligus menyatakan siapa kita. Jadi kalau Yesus roti hidup, berarti kita memang adalah orang-orang yang ada dalam kelaparan, sehingga kita butuh roti hidup ini, yaitu Kristus. Maka saudara-saudara sekalian, mari kita kejar hal yang paling mendasar ini. Oh, kalau ini hal yang paling mendasar, maka berarti setelah ini ada hal yang lebih tinggi lagi, yang ini saya sudah tidak perlu kejar lagi. Ya, seperti mungkin Abraham Maslow berkata, kalau saya sudah terisi perutnya, sudah tidak perlu saya kejar ini, saya kejar hal yang lebih tinggi lagi. Bukan, saudara, ini mendasar dalam arti seluruh waktu hidup kita. Bukan mendasar pertama sudah selesai, ada tingkatan berikutnya. Tidak. Orang Kristen baik yang baru maupun yang lama harus terus mengejar roti hidup ini. Makanya Petrus berkata, mari jadilah, ini orang-orang Kristen yang sudah lama yang membaca suratnya, jadilah seperti bayi yang baru lahir, yang terus mau minum air susu ibunya. Maka mari kita terus mau cari sang roti hidup. Mari kita terus mau cari pengenalan akan Kristus. Mari kita terus melihat keindahan Kristus, kemuliaannya, kerendah hatiannya, keagungannya, kekudusannya. Inilah yang harus kita kejar, saudara-saudara sekalian. Di minggu-minggu yang akan datang kita akan makin melihat lagi kemuliaan Kristus. Tapi kiranya di minggu ini kita mengambil satu tekad. Aku tidak mau lagi mengejar hasrat yang seperti dunia. Dunia kejar hasrat materi. Meskipun bisa berbeda-beda. Ada yang kejar seperti orang-orang Yahudi. Mereka kejar benar-benar makanan karena mereka sangat-sangat rendah. Tapi orang yang sudah berada pun bisa tetap kejar hal materi. Betul tidak? Tentu saja. Mereka pun bisa tetap mengejar hal materi karena mereka pikir yang paling utama yang membuat aku bahagia, yang membuat aku puas kalau saya punya materi yang cukup. Bahkan yang berlebih. Tapi Yesus katakan bukan itu yang utama. Mari ubah desire kita, kejar Kristus, kejar pengenalan akan Kristus. Yesus yang utama. Dialah berkat yang paling utama, dialah mujizat yang paling besar. Berkat yang paling utama bukan hal-hal yang Yesus berikan. Yesusnya itu sendiri berkat yang paling utama. Maka kenalah Kristus. Saudara-saudara sekalian, kita sebagai orang Injili kita biasanya mengatakan keselamatan adalah berkat terbesar dari Kristus bagi kita. Amin? Ya, tapi jangan hanya berhenti tentang keselamatan itu. Justru keselamatan itu arahkan kita untuk kita bisa lihat kemuliaan Kristus. Ada orang yang cuma pikir yang penting saya sudah selamat, tapi tidak mau kejar pengenalan akan Kristus. Itu bukan murid Yesus. Murid Yesus, dia sudah diselamatkan, dia memuji Tuhan, dan dari keselamatan itulah dia mau selidiki siapakah Yesus ini yang menyelamatkan saya. Dan itu tidak akan ada habis-habisnya. Maka jangan kejar berkat, jangan kejar mujizat dari Yesus, tapi kejarlah Yesus yang adalah berkat terbesar, mujizat terbesar. Sehingga kata Luther, kalaupun saya masuk ke neraka, kata Luther, tidak apa-apa asalkan bersama dengan Kristus. Tapi kalau saya masuk surga terus tidak ada Kristus, maka lebih baik tidak ke surga. Poinnya apa? Poinnya adalah Kristuslah yang paling utama. Mari saudara-saudara sekalian, kejarlah Kristus. Mari datang, mari percaya. Datang percaya just as you are. Jangan perlu datang dengan segala macam perasaan yang merasa diri hebat. Jangan datang dengan perasaan yang merasa diri terlalu tidak bisa diterima Tuhan. Tidak, just come as you are, just as I am. Dialah yang akan memenuhi hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam sorga, kami bersyukur ya Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan segala macam hasrat yang berdosa, kami ya Tuhan Engkau nyatakan hasrat yang sejati. Hasrat yang berdosa,
hanya membawa orang kepada ketidakpuasan, bahkan kepada kehampaan, bahkan kepada keputusasaan. Kiranya bawa kami ya Tuhan untuk menghasrati hal yang tidak akan pernah binasa, yaitu menghasrati dirimu sendiri, yang menyatakan diri di dalam anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Bawa kami untuk menghasrati Yesus, bawa kami untuk menghasrati pengenalan akan Kristus, sehingga kami tidak mementingkan berkat yang paling utama dari Kristus, bukan mujizat dari Kristus, tapi Kristus sendiri yang adalah berkat terbesar dan mujizat terbesar itu. Kami ya Tuhan baru bisa mengatakan hal ini, tapi mungkin pengalaman kami dalam pengenalan akan Yesus terlalu kecil masih. Oleh sebab itu ya Tuhan, bawalah kami untuk encounter dengan Engkau, dalam susah, dalam senang, dalam duka, dalam suka. Bawalah kami ya Tuhan untuk makin encounter dengan Kristus, sehingga kami benar-benar dipuaskan, sehingga kami benar-benar melimpah dengan syukur. Inilah doa kami ya Tuhan, berkatilah jemaat-Mu, berbicara di dalam hati mereka. Terima kasih Tuhan memberi firman-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.